Halo, hola, hola, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Channel Bunda Woro ini bercerita tentang bahan ajar binaiman anak Katolik. Cerita Bunda Woro ini sesuai dengan jadwal liturgi binaiman anak Katolik di setiap minggunya. Jadi, like dan subscribe channel Bunda Woro ini ya, supaya kamu dapat menonton video terbaru dari channel Bunda Woro di setiap minggunya. Oke, sip. Kita mulai ya. Kali ini Bunda Woro akan bercerita tentang liturgi tanggal 5 Juli 2020. Kitab suci yang diambil adalah dari Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Judulnya Ajakan Juru Selamat. Bercerita tentang kuk yang dipasang pada kita semua dan ajakan juru selamat untuk memikul kuk dengan baik. Oke, nanti dibaca sendiri ya ayatnya. Kita mulai. Bunda Woro akan bacakan ayat yang merupakan intisari dari cerita ini. Dari 28 sampai 30. Kata Tuhan Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Oke. Kuk, siapa yang tahu kuk? Kuk itu apa ya? Kuk itu suatu alat yang dipasang di sapi ketika ia mau membajak sawah. Nih, kalau kamu belum paham benar, Bunda Woro juga cari gambarnya loh di internet. Nih, ini dia. Kuk adalah palang kayu panjang yang jepit vertikal memisahkan kedua binatang penarik sehingga dua binatang dapat menarik beban berat bersama-sama. Biasanya yang memakai ini adalah binatang sejenis, dan itu adalah sapi, kerbau, keledai. Oke, teman-teman, nggak mungkin juga kan dipasangkan yang satu anjing, yang satu sapi. Nah, tidak akan jalan karena tidak sama dan tidak sama besar ya. Oke, kembali lagi. Kuk. Apakah kita semua punya kuk? Ya, kita semua kuk. Tapi jangan bayangkan ya, kita tuh dipasang kuk di sini gitu. Terus kita kemana-mana. Kemudian satu lagi kuknya dipasang ke teman kita yang dekat sama kita. Oh no, bukan seperti itu ceritanya. Kuk adalah perumpamaan yang Tuhan ambil untuk menceritakan apa ya? Menceritakan tugas dan kewajiban kita. Tugas dan kewajiban, ya, setiap orang punya tugas dan kewajiban. Kamu punya tugas kan? Misalnya, tugas dari mana? Tugas dari bu guru, PR. Tugas dari mama, papa, belajar. Tugas dari siapapun yang memberi tugas padamu. Oke. Siap ya, berarti kuk kamu sudah tahu, kuk adalah tugas. Nah, kuk yang dipasang Tuhan Yesus artinya kuk yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak suka loh anak yang tidak baik melakukannya. Melakukan tugas itu harus dengan baik. Nah, caranya seperti apa? Contohnya apa? Misalnya, Bunda Woro itu punya tugas matematika dari gurunya Bunda Woro. PR matematika Bunda Woro ini otomatis ketika Bunda Woro diberi tugas, Bunda Woro sudah dipasangkan kuk. Punya tugas nih, artinya nih kelihatan punya tugas. Nah, saat Bunda Woro punya tugas ini, pasti kepala agak berat ya, karena ada ini. Nah, bagaimana cara untuk supaya tidak berat? Perasaan hati senang, kita harus mengerjakan pekerjaan kita dulu, kemudian baru bersenang-senang. Nah, nih kalau Bunda Woro menjalankan ajakan Tuhan Yesus untuk memikul kuk Bunda Woro dengan benar, kuk Tuhan Yesus yang dipasang pada Bunda, berarti Bunda Woro pulang sekolah tidak main dulu, tetapi mengerjakan tugas Bunda Woro dulu, tugas matematika itu. Kemudian setelah selesai, sebelum selesai dan setelah selesai, Bunda Woro berdoa kepada Tuhan. Pertama, sebelum mulai ya,
Tuhan bantu saya untuk mengerjakan tugas matematika ini sehingga semua hasilnya baik dan benar. Dan setelah selesai, Bunda Woro, terima kasih Tuhan, semua sudah selesai. Setelah itu, Bunda Woro bermain bersama teman-teman, naik sepeda, belajar bersama-sama, nonton TV, atau melakukan semua hobi Bunda Woro sendiri. Nah, pada saat melakukan kegiatan yang lain, Bunda Woro pasti sudah merasakan ketenangan. Kenapa? Karena Bunda Woro telah memikul kuk Bunda Woro bersama Tuhan Yesus. Berdoa, mengawalinya dengan berdoa, dan mengakhirinya dengan berdoa. Kemudian menggunakan aturan Tuhan Yesus, yaitu melakukan kewajiban dulu, baru senang-senang, ya kan? Nah, itulah artinya kuk dari Tuhan Yesus. Jadi, kuk yang Tuhan Yesus pasang itu enak dan ringan. Kenapa? Karena kita berdoa pada Tuhan Yesus untuk meminta bantuan kepadanya. Kamu tahu kenapa kuk ini Bunda Woro ceritakannya berdua berpasangan seperti ini? Ini adalah kamu. Ketika kamu mengerjakan PR matematika kamu, tidak mungkin kamu bekerja sama dengan teman lain dengan menggunakan handphone. Tidak, kamu bekerja sendiri, berdoa, meminta tolong kepada Tuhan sehingga kuk satunya lagi adalah dipasang pada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, aku rendah hati. Belajarlah padaku, aku rendah hati dan lemah lembut. Dan ini artinya Tuhan Yesus itu bekerja bersamamu dalam kuk yang sama. Jadi kenapa ringan? Karena kamu berdoa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus membantumu mengerjakan itu semua. Dan Tuhan Yesus memberi upah padamu karena kau telah berdoa. Nah, upahnya apa? Ketenangan, kebahagiaan. Begitu artinya kuk yang dipasang padamu itu. Jadi, jadilah anak yang baik yang selalu melakukan tugasmu terlebih dahulu sebelum kau bersenang-senang, dan awali dengan berdoa, akhiri dengan berdoa. Itulah kuk yang Tuhan Yesus pasang padamu dan kau telah memikulnya dengan baik. Oke teman-teman, sampai di sini cerita Bunda Woro. Kalau ada pertanyaan, boleh komen-komen kok di bawah. Nanti Bunda Woro jawab ya. Sampai jumpa. Dadah untuk sekarang.